Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Si punya geliat gitu ya, ada semangat, ada kobaran semangat yang begitu membara sehingga peduli dengan nilai-nilai, tetapi berilah kami kesempatan untuk bisa mengenyam kesempatan berpengalaman. Salah bener mungkin biarlah kami mengalami gitu ya. Iya kan? Iya. Sementara orang-orang generasi tua kan nggak mau kalian salah. Lah yang muda ini jangan beri kami halangan. Kalaupun kami salah cukup diingatkan. Gitu ya. Gitu ya. Benar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, maka disinilah sebenarnya problem bahwa ruang pendidikan ini tidak dalam rangka ruang pendidikan formal loh ya, tapi ruang pendidikan secara general ini harus diberikan kepada generasi milenial dong kalau gitu. Tapi ruang pendidikan yang seperti apa yang dimaui oleh generasi milenial? Sebenarnya masalah pendidikan milenial ini kan terlepas dari formal. Betul. Ada pendidikan-pendidikan yang sudah terbuka lama, dalam artian sudah lama namun tidak mendapat perhatian lebih dari entah itu generasi manapun. Pendidikan itu bernama perpustakaan. Ya, that's I see. Terus perpustakaan, misal perpustakaan kota ataupun taman baca yang ada di kampung-kampung itu udah mulai, yang tadinya pasif kemudian masif, penyebaran informasi telah dibukanya ini di sini, kemudian membuka kartu member untuk peminjaman buku. Itu memang ada semangat, namun mereka bisa dikatakan mendadak luntur semangat ketika mereka kebingungan di persimpangan jalan. Ini membaca buku ini secara tidak ada. Misalnya ada alternatif lain ketika perpustakaan itu menyelenggarakan bedah buku, diskusi buku. Itulah pendampingan yang mereka rindukan. Oke, saya tahu sekarang. Kenapa tidak panggil saya saja? Aku siap. Aku tuh sebenarnya menanti-nanti omongan yang seperti ini dari generasi milenial. Apa sih yang dimaui oleh generasi milenial sebenarnya? Terutama di wilayah kesastraan atau dunia literasi. Kalau memang dibutuhkan, kiranya ada bedah buku dan macam-macam, mungkin tidak semua orang memang bisa menyediakan diri untuk. Tapi aku dari dulu sudah siap. Cuman aku kan nunggu momen. Aku nunggu momen, siapa ini yang mau ngomong? Ternyata nggak ada yang ngomong dari kemarin. Baru ini aku dengar dari kamu. Kurang ajar ya. Sebenarnya Bun. Aku gemes sebenarnya. Beberapa waktu itu aku gemes. Gemesnya gini. Ini maunya apa sih? Banyak gerakan literasi yang muncul bertumbuhan di Kota Pekalongan, ya kan? Tapi aku sendiri bingung, ini mau apa gerakan literasi itu? Setelah mereka baca buku atau katakanlah bikin gelaran di lapak-lapak di jalanan atau di alun-alun, terus mau ngapain? Dari kemarin itu aku sudah nunggu, tapi sampai saat ini nggak ada satupun yang ngajak ngomong saya. Ya mungkin saya yang salah, dalam arti saya harusnya bisa mendekati anak-anak gitu kan, teman-teman. Tapi persoalannya kan waktu saya tidak cukup banyak untuk seperti itu. Ya itu tadi. Oke, aku akhirnya tahu bahwa krisis identitasnya di situ. Kurang lebihnya seperti itu. Kan? Mereka bingung mau mendekati orang tua, takut kalau disalah-salahin. Iya, lihat orang tuanya dong. Kalau orang tuanya model aku enggak lah. Aku enak-enak aja. Toh pada akhirnya kan saya dan beberapa teman kan kita ya kan bisa saling ngobrol untuk bikin kegiatan bareng gitu kan. Ternyata aku baru tahu. Oke deh, capek. Oke, kita simpan terlebih dahulu untuk hal-hal lain. Saya ingin ngerti jauh lebih dalam lagi dari Mas Bayu Baihaqi ini.
menelanjangi dia dalam konteks pengen ngerti aja apa sih sebenarnya generasi milenial dan harapan ke depan membangun masa depannya itu seperti apa. Tapi sebelum kita ke sana, ada yang ingin saya putarkan terlebih dahulu. Mungkin karena waktu kita nggak cukup banyak, saya muterin lagu aja deh ya. Menua berdua dari Senar Senja untuk Anda semua kawan. Tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ya, semakin malam semakin seru aja perbincangan kita di Koja Sastra. Dan ya, waktunya saya sita untuk sementara waktu. Ya, nanti untuk RKB malam nanti siaran mulai pukul 22:30 ya. Mohon izin gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini menarik tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu Baihaki bahwa salah satu persoalan yang muncul di kalangan milenial ini adalah minimnya orang-orang yang mestinya peduli terhadap mereka dan bisa menjadi pengayom atau pembimbing gitu ya. Iya, memang sih itu problem. Tapi bisa nggak dikatakan bahwa persoalan ini sebenarnya dipengaruhi oleh masalah-masalah keluarga di dalam keluarga? Internal ini ikutnya. Betul. Kalau masalah internal itu kan keberangkatan dari mereka dalam pencarian rumah yang tidak nyaman, kemudian mencari tempat lain, entahlah itu tempat yang tempat yang benar maupun tempat yang salah sebagai alat pelarian dari ketidaknyamanan itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan itu sebenarnya pun lagi-lagi dibentuk dengan lingkungan. Dalam karakter pembentukan orang kan ada dua Pak sebelumnya itu, pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan. Jadi kalau kehilangan satu peran berarti bisa dikatakan itulah awal mula kenakalan remaja, kehilangan dari perhatian itu.